Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran. Baik, mungkin teman-teman sudah familiar dengan lingkaran, tetapi apakah teman-teman tahu definisi dari lingkaran? Definisi dari lingkaran adalah himpunan seluruh titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik pusatnya. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa ini suatu lingkaran jika jarak antara titik pusat dengan setiap titik yang ada di lingkaran itu jaraknya sama. Atau teman-teman familiar dengan jari-jari. Nah, persamaan lingkaran adalah suatu persamaan yang membentuk lingkaran. Jadi, jika kita punya suatu bidang koordinat di mana garis horizontal disebut X dan vertikal disebut Y, maka kita bisa persamaan lingkaran akan membentuk suatu lingkaran di bidang tersebut. Nah, selanjutnya terdapat beberapa bentuk persamaan. Kita mulai dari yang paling sederhana. Di mana di koordinat kartesius lingkaran paling sederhana adalah lingkaran yang memiliki titik pusat di tengah-tengah koordinat atau di 0,0. Nah, lingkaran ini dapat dibuat persamaannya atau persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, dengan r adalah jari-jari. Nah, selanjutnya, bagaimana jika pusatnya itu tidak di tengah-tengah koordinat? Bagaimana jika berada di sekitar sini? Kita buat gini. Misalkan ini A, B. Titik A, B. Itu titik pusatnya. Bentuk persamaannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat, titik pusatnya adalah A, B. Tetapi di persamaannya min A dan min B. Setelah itu, terdapat juga bentuk umum. Bentuk umum itu berasal dari bentuk ini, di mana titik pusatnya adalah A, B. Tetapi sebagaimana teman-teman lihat juga, ini kan bentuk kuadrat, sehingga bisa kita jabarkan bentuk kuadratnya menjadi x kuadrat plus, x kuadrat min 2ax tambah a kuadrat ditambah y kuadrat min 2by ditambah b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jika kita pindah ruaskan r-nya ke sebelah kiri, maka kita mendapat plus b kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Lalu, jika kita misalkan 2a sama dengan a besar, min 2b sama dengan b besar, dan a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat sama dengan c, maka kita mendapatkan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus b besar y plus c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi misalkan kita punya persamaan seperti ini.
kita diberi informasi bahwa terdapat persamaan lingkaran di sini. Kita tidak diberi informasi di mana titik pusatnya, di mana apa jari-jarinya dah. Tapi kita bisa mencarinya. Ingat bahwa min 2A kecil sama dengan A besar. Berarti A kecil sama dengan min 1/2 A besar. Berlaku juga dengan B. Min 2B sama dengan B besar. B sama dengan min 1/2 B besar. Maka titik pusat sebagaimana saya jelaskan tadi adalah A, B, maka ini sama dengan min 1/2A, min 1/2 B besar. Oke. Ini adalah titik pusat dari persamaan umum. Lalu bagaimana cara mencari jari-jarinya? Jari-jari bisa diingat lagi bahwa A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Jika kita pindah ruaskan, R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. A dan B itu kita sudah jabarkan tadi, di mana A sama dengan min setengah A besar dan B sama dengan min setengah B besar. Berarti min 1/2 A besar dikuadratkan ditambah min setengah B kuadrat min C itu sama dengan R kuadrat. Kita pindahkan ke sini saja. Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat per 4 ditambah B besar kuadrat per 4 dikurang C. Atau R sama dengan akar dari A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 min C. Nah, mungkin teman-teman juga sadar biasanya kalau misalkan R kuadrat terus hasilnya kan plus minus. Nah, di sini kita hanya menggunakan plus dikarenakan jarak dari suatu titik itu pasti positif. Tidak mungkin kan ada jarak negatif gitu kan. Tidak logis gitu. Sehingga ini adalah rumus untuk mencari jari-jari. Dan ini untuk rumus mencari titik pusat. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai bidang kartesius tadi dan ada lingkaran. Mohon maaf ini oval. Ada lingkaran. Nah, lingkaran ini itu di sekitar lingkaran juga ada garis. Maupun garis itu tidak bersentuhan di satu titik atau garis itu memotong lingkaran di dua titik. Nah, misalkan kita ada lingkaran dan ada garis ini. Gimana cara mengetahui bahwa garis itu tidak bersentuhan, hanya menyentuh atau memotong ya? Nah, terdapat hubungan yang istimewa. Nah, jika suatu lingkaran dipotong oleh satu garis, di mana garis itu bisa kita definisikan dengan suatu persamaan Y sama dengan mx plus C. M adalah gradien dan C adalah konstanta. Maka persamaan lingkaran ini atau bisa kita tulis x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Saat kita masukkan y-nya atau mx plus c kita ganti y-nya, maka kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini akan memenuhi bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencari diskriminannya.
Mungkin teman-teman ada yang lupa, diskriminan itu atau bisa disebut D sama dengan B kuadrat min 4AC. Terdapat 3 hubungan seperti yang saya gambar di sini, yaitu jika dia tidak menyentuh, maka diskriminannya itu kurang dari 0. Jika dia menyentuh di satu titik, maka diskriminannya sama dengan 0. Tetapi jika dia menyentuh di titik atau memotong, maka diskriminannya pasti lebih daripada 0. Selanjutnya, terdapat satu hubungan istimewa antara lingkaran dengan garis yang menyentuhnya di satu titik. Garis tersebut biasa dibilang persamaan garis singgung atau bisa disingkat PGS. Nah, terdapat hubungan istimewa juga, di mana kita bisa menentukan persamaan garis singgung dari titik yang disinggungnya. Misalkan seperti ini, terdapat lingkaran. Kita ingin mencari garis singgung di titik ini, di titik P, X1, Y1. Dan kita mengetahui juga persamaan lingkarannya, yaitu misalkan ada 3 kan, ada 3. Berarti ada 3 cara untuk menentukan persamaan garis singgung. Jika persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah X dikali X1 ditambah Y dikali Y1 sama dengan R kuadrat. Jika persamaan garis singgungnya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah X min A dikali X min X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Dan terakhir, jika bentuknya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BX plus C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya adalah X dikali X1 tambah Y dikali Y1 ditambah A per 2X ditambah A per 2X1 ditambah B per 2Y ditambah B per 2Y2 plus C sama dengan 0. Ingat, syaratnya adalah titik P itu harus berada di lingkaran. Dan syarat kedua adalah kita harus mengetahui persamaan lingkarannya. Ini adalah cara untuk mengetahui persamaan garis singgung jika kita mengetahui satu titik di lingkaran tersebut. Selanjutnya, kita misalkan di bidang koordinat terdapat satu lingkaran yang kita tahu persamaannya dan satu titik di sini. Kita disuruh mencari apa ya garis singgung yang menyentuh lingkaran sekaligus titik ini. Terdapat 4 step untuk menyelesaikan ini. Step pertama adalah kita misalkan persamaan garis singgung atau bisa disingkat PGS itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dengan titik ini,
atau bisa dibilang Q adalah X1, Y1. Selanjutnya, yang kedua adalah kita substitusikan persamaan garis singgung ini ke persamaan lingkaran. Yang ketiga, tentukan diskriminan atau D sama dengan 0. Yang keempat, terakhir, didapatkan M sehingga bisa disubstitusikan ke persamaan awal. Baik, pertama kita bedah. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Oke, ini adalah persamaan garis linear biasa. Lalu, substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Misalkan kita mempunyai X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Persamaan garis ini biasa kita buat Y sama dengan M kali X min X1 ditambah Y1 atau X sama dengan Y min Y1 per M ditambah X1. Tinggal teman-teman pilih salah satu di antara ini lalu dimasukkan ke X ataupun Y-nya. Sehingga teman-teman akan mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini bisa X kuadrat ataupun Y kuadrat. Nah, karena sudah masuk persamaan kuadrat, teman-teman bisa mencari diskriminannya dengan cara D sama dengan B kuadrat min 4AC. Karena, kembali lagi ke materi dimana saat garis singgung menyentuh di satu titik, diskriminanan sama dengan 0, maka ini harus sama dengan 0. Dan kita akan mendapatkan M nanti. Agar sama dengan 0, M-nya harus berapa? Nah, karena kita tahu bahwa M-nya itu nanti berapa, akan mendapatkan dua jawaban. Yaitu M untuk ini, untuk garis yang atas, lalu M untuk garis bawah. Setelah itu, kita akan mendapatkan persamaan garisnya dengan cara memasukkan M ke persamaan garis singgung awal. Seperti itu. Baik, itu di mana kita mendapatkan atau memiliki informasi tentang persamaan lingkaran dan titik di luar lingkaran. Ini adalah syaratnya. Tapi bagaimana jika kita punya satu lingkaran? Lingkaran seperti ini, dan kita cuma tahu di gradien dari garis singgung adalah M. Apakah kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya? Jawabannya bisa. Dengan cara atau dengan rumus ini, Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus plus minus R kali M kuadrat plus 1. Oke, misalkan ada satu lingkaran tadi, di mana titik pusatnya adalah A, B. Maka, kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus ini. Di mana tinggal kita masukkan A-nya, B-nya, lalu M-nya. Dan lalu dimasukkan juga R-nya atau jari-jarinya. Tuh,
Itu terjadi saat kita punya persamaan lingkaran serta gradien garis singgung. Ini adalah syaratnya. Baik, terakhir terdapat beberapa hal khusus di persamaan lingkaran ini. Pertama, jika teman-teman punya satu lingkaran, di mana lingkaran tersebut titik pusatnya adalah A, B, dan lingkaran tersebut menyentuh di sumbu X, maka jari-jari sama dengan B. Karena ini adalah A, ini adalah B. Jari-jari itu saat lingkaran menyentuh sumbu X, berarti jari-jari adalah ketinggian atau komponen B-nya, komponen B dari titik pusat. Berarti jari-jari itu sama dengan B. Ini juga berlaku jika lingkaran tersebut menyentuh sumbu Y. Sekarang ada satu lingkaran, dia menyentuh sumbu Y. Nah, dengan titik pusat A, B, maka R sama dengan A. Karena ini adalah jari-jari yang karena menyentuh sumbu Y, maka jari-jari adalah jarak dari sumbu Y ke titik pusat, ya kan? Berarti sama dengan A. Nah, selanjutnya, jika ada satu lingkaran, dia titik pusatnya itu di A, B, tetapi dia menyentuh titik 0 atau titik 0,0. A, B. Dia menyentuh di titik 0,0. Maka jari-jari adalah jarak dari titik 0,0 ke titik pusat, kan? Atau jari-jarinya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, ini hal khusus berhubungan dengan lingkaran. Selanjutnya, terdapat hal khusus keempat, yaitu jarak antara titik dan garis. Baik, jika kita punya suatu garis di koordinat kartesius, lalu dan sebuah titik, kita anggap garis ini AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan titik ini adalah X1, Y1. Jarak atau jarak distance dari garis ini ke titik ini adalah mutlak dari A kali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C per A kuadrat plus B kuadrat. Lalu diakarkan. Ini adalah rumus jarak antara titik dan garis. Terakhir adalah, misalkan kita mempunyai satu lingkaran dan satu titik. Kita sudah mengetahui terdapat persamaan garis yang menyentuh lingkaran dan menyentuh titik tersebut. Menggunakan cara tadi, kita juga mengetahui persamaan garis tersebut apa. Selanjutnya, apakah kita bisa mencari jarak dari titik di lingkaran dengan titik yang kita ketahui? Jawabannya bisa. Dengan cara, misalkan kita anggap titik di lingkaran adalah A, dan titik yang kita ketahui itu adalah B, atau titik yang di luar lingkaran. Maka, jarak antara A dan B itu adalah akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat plus AX plus BY plus C. Maaf,
AX1 kali BY1. Nah, ini B itu adalah X1, Y1. Dan persamaan lingkarannya yang digunakan adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 1. Ingat, syarat di sini adalah bentuk persamaan umum. Sehingga kita bisa menentukan jarak dari titik A ke titik B. Baik itu di sini maupun di sini. Terakhir adalah hubungan dua lingkaran. Misalkan kita mempunyai satu lingkaran besar dan satu lingkaran kecil. Jika lingkaran besar ada di dalam lingkaran kecil dan tidak bersentuhan, lingkaran besar ini memiliki jari-jari dan titik pusat A, lalu lingkaran kecil ini memiliki jari-jari juga dan memiliki titik pusat B, maka panjang A ke B itu pasti kurang dari jari-jari A kan, atau jari-jari yang besar. Karena jika kita lihat sejenak, kan jarak dari A ke B pasti kurang dari jari-jari A atau yang besar. Seperti itu. Jarak AB pasti kurang dari jari-jari A atau besar dikurangi jari-jari yang kecil atau B. Karena A ke B itu kan kalau misalkan dia menyentuh berarti A kurang B sama dengan jarak A ke B gitu kan. Jari-jari besar kurang jari kecil itu sama jaraknya. Selanjutnya, bagaimana jika lingkaran tersebut bersentuhan? Maka jarak dari A ke B pasti sama dengan R besar kurangi R kecil. Selanjutnya adalah jika lingkaran besar dan lingkaran kecil memotong di dua titik. Berarti panjang AB lebih besar daripada R besar kurangi R kecil. Tetapi dia juga lebih kecil. Saya pindahkan saja dulu. AB lebih besar daripada R besar kurang R kecil, tetapi lebih kecil daripada R besar ditambah R kecil. Saya pindahkan ke sini agar cukup. Selanjutnya, hubungan keempat adalah bagaimana jika lingkaran besar dan lingkaran kecil bersentuhan tetapi hanya di satu titik. Berarti panjang AB pasti sama dengan R besar ditambah R kecil. Dan terakhir, jika dua lingkaran ini tidak menyentuh sama sekali, dalam artian lingkaran kecil di luar lingkaran besar, maka AB pasti lebih besar daripada R besar R kecil. Kita buat ini A, ini B, ini A, ini B. Mungkin ini hubungan antara dua lingkaran.
Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Latihan soal pertama. Misalkan ada lingkaran yang berpusat di titik P menyinggung sumbu Y seperti terlihat pada gambar. Persamaan lingkaran tersebut adalah baik. Kita dibantu dengan P menyinggung sumbu Y. Lingkaran menyinggung sumbu Y. Berarti jari-jarinya adalah komponen X dari titik pusat kan? Atau dalam soal ini adalah 10. Dan titik pusatnya adalah 10, min 6. Berarti tinggal dimasukin saja ke bentuk sederhana. Jadi X min 10 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Atau X min 10 kuadrat ditambah Y plus 6 kuadrat sama dengan 100. Selanjutnya adalah soal nomor kedua. Kita tahu bahwa P adalah pusat atau H, K dan R adalah jari-jari. Lalu kita diketahui juga atau kita mengetahui persamaan umum. Yang ditanya adalah R plus K min H sama dengan berapa? Baik, pertama kita mencari titik pusat. Titik pusat itu adalah 1/2A, min 1/2B. Atau kita tahu A-nya adalah 8 dan B-nya adalah min 2. Berarti min 1/2 kali 8, min 1/2 kali min 2. Menjadi min 4,1. Maka min 4 adalah H, 1 adalah K. Selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Jadi 8 kuadrat per 4 ditambah min 2 kuadrat per 4 dikurang min 8 menjadi 16 plus 1 tambah 8. Jadi akar dari 16 plus 9 atau akar 25 atau jadi 5. Kita belum selesai di sini karena ditanya adalah R plus H, R plus K min H. Berarti R-nya adalah 5, K-nya adalah plus 1, lalu min 4 atau 5 plus 5 sama dengan 10. Inilah jawabannya. Mungkin sampai sini aja tutorial atau pembahasan hari ini. Selebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di waktu. Dadah teman-teman.